Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hildegardis Victorianipu dengan NPM 31210065. Pada kali ini, saya akan jelaskan materi tentang prinsip kerjasama dalam konteks pragmatik. Baik, yang kita bahas pertama di sini terkait apa itu pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan analisis pada penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi tertentu. Nah, kenapa dikatakan pragmatik itu menganalisis bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu? Jadi, ketika bahasa yang digunakan dalam situasi formal pasti berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu prinsip kerja sama dalam konteks pragmatik. Prinsip kerjasama dalam konteks pragmatik menyatakan bahwa seorang pembicara berbicara dengan maksud untuk menyampaikan informasi atau hanya sekedar mengundang untuk percakapan kepada pendengarnya dan berharap agar pendengarnya dapat memahami hal tersebut. Yang berikut yaitu prinsip kerjasama kuantitas. Prinsip kerjasama kuantitas adalah prinsip yang mengharapkan penutur untuk memberikan kontribusi berupa informasi yang cukup dan seinformatif mungkin. Nah, pada prinsip yang bersifat kuantitas ini, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif, dan memadai sehingga informasi dapat dimengerti. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra tutur. Yang kedua yaitu prinsip yang relevansi. Prinsip kerjasama yang relevansi adalah prinsip yang mengharuskan setiap penutur dan lawan tutur bekerja sama sehingga mencapai komunikasi yang efektif. Pada prinsip relevansi menuntut penutur memberikan kontribusi yang cocok dengan topik tuturan. Di dalam konteks relevansi dinyatakan bahwa terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur. Masing-masing hendaknya memberikan kontribusi yang relevansi tentang sesuatu yang sedang dibicarakan. Yang berikut yaitu prinsip kerjasama yang berkualitas. Prinsip kerjasama dalam konteks kualitas adalah prinsip yang mengharapkan seorang penutur menyampaikan sesuatu yang fakta dan nyata. Yang keempat, prinsip pelaksanaan. Cara atau pelaksanaan dalam konteks pragmatik adalah aturan dalam percakapan. Aturan ini memerlukan penutur dan lawan tutur berbicara yang jelas, tidak samar-samar, dan tidak berlebihan dan logis. Nah, pada prinsip pelaksanaan ini yang dimaksudkan dengan cara atau lawan tuturnya itu harus yang sepadan. Artinya kita yang individu normal tidak bisa berbicara yang secara logis dengan sesama kita yang kekurangan berkekurangan. Contohnya, ketika saya berbicara dengan yang tuli, pasti tidak bisa saya samakan ketika saya berbicara dengan yang normal. Tujuan utama prinsip kerjasama adalah memastikan bahwa komunikasi yang terjadi antara pembicara dan pendengar berjalan dengan baik dan mencapai maksud tertentu. Yang berikut yang kita bahas yaitu faktor kegagalan dalam prinsip kerjasama. Yang pertama yaitu faktor gugup. Salah satu penyebab utama rasa gugup adalah ketidakadaan rasa percaya diri. Artinya, kita tidak percaya bahwa kita mampu dan menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Tidak yakin bahwa orang lain dapat menyimak dan tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Hal-hal tersebut dapat memicu
faktor gugup sehingga kita bisa lupa apa yang sudah kita persiapkan. Yang kedua yaitu tidak fokus dengan topik. Nah, pada poin kedua tidak fokus dengan topik ini bisa saja penyebabnya karena kita kurang memahami topik yang kita sampaikan. Selain itu juga bisa disebabkan karena kurang persiapan dari diri kita sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan terkait kerjasama dalam konteks pragmatik. Sekian dan terima kasih.